Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan strategi pemasaran, yakni dengan saya sendiri, Nurslali Aprilia, absen 25, Revilis Alfiani, absen 26, Rio Febriandi Citra Adi, absen 27, Yovita Faradella, absen 28, dan Mas Rizky Gilang Cahya Sampurno. Ayo lanjut kita akan mempresentasikan. Menurut Jock dan Gleck mengemukakan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat dicapai melalui penerapan strategi yang tepat. Lanjut. Strategi pemasaran perusahaan biasanya menggunakan bauran pemasaran atau sering dikenal dengan marketing mix. Penerapan marketing mix pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yofi. Penerapan marketing mix pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama ada produk. Dari sisi produk, perusahaan Unilever Indonesia Tbk melakukan diversifikasi produk, yaitu kegiatan bisnis yang sudah ada melalui segmen produk. Terdapat berbagai produk yang diproduksi oleh Unilever Indonesia Tbk seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Blue Band, Royco, Bango, dan lain-lainnya. Yang kedua ada harga. Harga yang ditawarkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk sangat bervariatif. Hal ini dikarenakan terdapat diverifikasi produk. Selain itu, tersedia berbagai tingkatan harga sesuai dengan besar kecilnya barang, menjadikan konsumen dapat membeli produk sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Misalnya pada produk pasta gigi yang diproduksi oleh perusahaan Unilever, konsumen dilayani dengan berbagai produk yang memiliki pilihan yang berbeda. Lalu yang ketiga ada tempat. Tempat yang digunakan untuk memasarkan produk dari Unilever tidak terbatas pada satu sektor saja. Adapun tempat yang digunakan untuk memasarkan produk terdiri dari berbagai sektor seperti mal, minimarket, bahkan sampai warung-warung yang ada di pedesaan. Lalu ada promosi. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan meliputi iklan, yaitu iklan yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk guna memasarkan produk-produknya melalui media elektronik maupun cetak seperti melakukan periklanan di televisi, radio, internet, outdoor, print, ad, billboard, serta majalah. Lalu ada promosi melalui personal selling. Melakukan promosi personal selling pada produk-produk kosmetik seperti Rumah Cantik Citra. Hal ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi para calon konsumen untuk berkonsultasi mengenai produk yang ditawarkan Unilever. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan nomor 2, itu strategi pemasaran perusahaan yang akan dirintis. Ide perusahaan kami adalah perusahaan kosmetik yang dimana perusahaan itu adalah perusahaan yang menawarkan produk-produk kosmetik, make up, hingga skincare. Untuk penerapan marketing mix pada perusahaan yang akan kami rintis, yaitu perusahaan kosmetik X. Yang pertama, untuk produk, kualitas produk kosmetik X yang kami tawarkan memiliki kualitas yang sudah terjamin bagus dan aman untuk digunakan. Kami juga memilih formula dari produk dengan melewati percobaan
klinis kecil-kecilan atas keamanan formulasi serta bahan-bahan baku di dalamnya. Packaging produk juga didesain dengan menarik dan sesuai dengan produk yang kami tawarkan agar bisa lebih menarik minat pelanggan. Packaging produk sendiri memiliki berbagai macam ukuran, disesuaikan dengan kegunaan dan fungsi produk masing-masing. Seperti contohnya yaitu packaging produk parfum dengan ukuran minimalis sehingga lebih mudah untuk dibawa traveling atau biasa disebut dengan traveling size. Kemudian selanjutnya, perusahaan untuk strategi price, dalam menentukan harga yang ditawarkan, kami mempertimbangkan dan menyesuaikan beberapa faktor seperti jenis produk hingga konsumen yang dituju. Konsumen yang akan dituju yakni seluruh masyarakat, terutama kaum hawa, baik itu usia remaja, mahasiswa, dan ibu-ibu dengan kualitas yang baik namun harganya terjangkau. Kisaran yang ditawarkan mulai dari 50.000 hingga 100.000 sesuai tema yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya yaitu untuk promotion. Media promosi yang digunakan untuk mendukung penjualan produk ini antara lain dengan promosi menggunakan website seperti Instagram, toko online, dan lain sebagainya. Adapun media pendukung dalam melakukan promosi yaitu poster atau brosur. Kemudian promosi juga melalui pemasaran sosial media. Penggunaan sosial media rata-rata menghabiskan waktu selama 1 jam 22 menit untuk membuka sosial media setiap harinya di tahun 2020. Dengan secara rutin mengunggah post di berbagai channel media sosial bisa meningkatkan kesadaran pengguna sosial media mengenai produk kosmetik X. Kemudian yang selanjutnya yaitu promosi melalui iklan. Advertising adalah pesan yang dibayarkan melalui sebuah media untuk dikomunikasikan melalui penyampaian secara umum atau non-personal. Beberapa pesan dalam pengiklanan didesain untuk berkomunikasi dengan orang-orang di suatu negara atau pasar. Promosi iklan sangat jelas hingga memudahkan konsumen untuk mengetahui produk kosmetik X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky Gilang. Selanjutnya ada placement, tempat yang digunakan untuk memasarkan produk kosmetik kami tidak hanya pada official store saja. Adapun tempat yang digunakan untuk memasarkan produk terdiri dari berbagai sektor seperti mall, minimarket, store kosmetik. Hal ini bisa menjangkau semua segmen atau kalangan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Tidak hanya itu, kami juga membuka store di berbagai macam marketplace online dan juga dengan website marketplace kami sendiri. Selanjutnya, people. Setiap anggota terlibat dalam memasarkan produk diberi bekal mengenai public speaking, product knowledge, cara mengaplikasikan skincare sampai make up dengan menggunakan produk kosmetik X. Hal tersebut dilakukan karena anggota akan berhadapan langsung dengan berbagai konsumen dari berbagai kalangan. Bekal tersebut diberikan jika suatu saat secara personal anggota bertemu dengan konsumen yang bertanya mengenai produk, maka mereka dapat menjawab dengan tepat. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.